Layaknya roda kehidupan yang terus berputar, kisah perjalanan karir Freddy Adu pun demikian. Pada saat usianya baru menginjak 14 tahun, Freddy Adu seperti sudah menggenggam dunia. Legenda sepak bola Brasil, Pelé, bahkan sampai melabelinya sebagai bakat ajaib. Pemain yang konon mencetak 1000 gol sepanjang karirnya itu menaruh nama Freddy Adu di samping salah satu komposer terhebat sepanjang sejarah, Mozart. Mozart mulai menunjukkan keajaibannya di usia 5 tahun. Sama sepertinya, Tuhan juga memberi keajaiban kepada Freddy Adu dalam bentuk permainan sepak bola. Ketika mendapat pujian langsung dari seorang Pelé, orang-orang lantas mulai menyebut Freddy Adu sebagai The Next Pelé. Julukan itu memang tidak sepenuhnya salah, sebab ketika usia Freddy Adu baru menyentuh angka 14, tidak hanya pujian dari seorang Pelé saja yang didapat, melainkan prestasi nyata lainnya yang berkait langsung dengan permainan sepak bola. Pertama, di usia tersebut, Freddy Adu yang bergabung dengan DC United langsung menyandang gelar sebagai pemain termuda di Amerika Serikat yang menandatangani kontrak profesional. Kedua, dia menjadi pemain termuda yang bermain di kompetisi Major League Soccer saat melakoni pertandingan debutnya bersama DC United. Ketika itu Freddy Adu masuk ke dalam skuad yang bertanding di laga melawan San Jose Earthquakes. Ketiga, Freddy Adu menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah MLS ketika dia mencatatkan namanya di papan skor dalam kekalahan 2-3 DC United atas Metro Stars yang kemudian menjadi New York Red Bulls. Dimulai dari situ, nama Freddy Adu terus diperbincangkan media. Tidak ada yang menghalanginya dari sorot kamera. Talenta yang dimilikinya terlalu menyilaukan mata sehingga membuat siapapun yang melihatnya akan dibuat terpana oleh kehebatannya. Salah satu narasi paling terkenal pada masa keemasan Freddy Adu adalah ketika ESPN mengatakan kalau sang wonderkid tersebut merupakan prospek olahraga yang lebih baik dari LeBron James. Freddy Adu merupakan seorang bocah yang punya kegemaran sederhana, yaitu memainkan sepak bola. Dia lahir dan besar di wilayah Tema, Ghana. Di sana dia sering bermain sepak bola dengan orang-orang yang lebih tua darinya. Barangkali hal itulah yang membuat Freddy Adu memiliki mental yang cukup kuat untuk tampil di level profesional pada usia muda. Pada tahun 1997, atau tepat ketika usianya menginjak 8 tahun, Freddy Adu bersama ibunya pindah ke Amerika Serikat. Sekitar 6 tahun berselang, ia resmi berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Bakat sepak bola Adu masih terus terasah. Hal itu bisa dilihat ketika bakatnya menarik banyak pelatih sepak bola setempat. Dia yang saat itu bersekolah di The High School langsung memutuskan untuk fokus mengembangkan bakat sepak bolanya. Tidak sia-sia, Freddy Adu langsung menjadi salah satu bakat yang terus dipantau oleh ribuan pasang mata. Seperti yang sudah dikatakan, dia bergabung dengan DC United ketika usianya baru menginjak 14 tahun. Sebelumnya, Adu bahkan muncul sebagai pemain terbaik dalam program pengembangan Olimpiade AS U14 yang mempertemukan antara tim-tim Amerika dengan raksasa Italia macam Lazio hingga Juventus. Bersinar bersama DC United, Freddy Adu lantas menarik minat tim nasional Amerika Serikat. Dia bermain dalam berbagai jenjang usia seperti U17, U20 hingga U23. Pada tahun 2006, Freddy Adu bahkan diberi kesempatan tampil di tim utama Amerika Serikat. Dia melakoni debut pada tahun 2006 atau ketika usianya baru menginjak angka 16 tahun. Sebuah pencapaian besar yang tidak semua pemain muda bisa melakukannya. Masih belum cukup. Kecemerlangan Adu sebagai wonderkid paling fenomenal lantas diperkuat dengan fakta bahwa namanya muncul di skuad Amerika Serikat yang bertanding di ajang Piala Konfederasi tahun 2009, turnamen CONCACAF tahun 2009 dan 2011, serta Olimpiade musim panas tahun 2008. Jejak perjalanan yang telah disebutkan jelas sangat cukup untuk membuat nama Freddy Adu terus diagungkan. Terlebih pada tahun 2004, Sir Alex Ferguson sempat terpukau dengan kehebatan Freddy Adu.
Hal ini lantas menjadi torehan emas lainnya yang dicatat oleh sang penerus Pele. Fergie menganggap bila adu bukan sembarang bakat, makanya pelatih legendaris itu sama sekali tidak ragu untuk mengundang adu ke pusat pelatihan Setan Merah. Sejatinya, Fergie tertarik untuk memberi kesempatan yang lebih jauh kepada Freddy Adu. Sayangnya, karena terkendala masalah perizinan kerja, kesepakatan antara kedua belah pihak tak pernah temui titik terang. Freddy telah melakukannya dengan baik, dia anak yang berbakat, ucap Sir Alex Ferguson. Setelah kembali ke Amerika Serikat, Freddy Adu memberanikan diri terbang ke Benfica untuk membuktikan bahwa dia memang pantas bermain di level sepak bola Eropa. Sayangnya, hal tersebut justru menjadi awal dari kejatuhan seorang Freddy Adu. Dia gagal mengembangkan bakat dan beberapa kali menjalani masa peminjaman. Parahnya, Adu bergabung dengan tim-tim yang memiliki reputasi tak cukup bagus. Sempat bermain di AS Monaco, Adu lantas terbang ke Belenenses, Aris, hingga Saikur Respor. Dikatakan bahwa Adu kerap gagal bermain dalam lebih dari 10 pertandingan. Ia gagal beradaptasi dan meninggalkan jejak suram di benua yang diidam-idamkan oleh kebanyakan pemain bola di seluruh dunia. Rupanya, ada hal yang membuat performa Freddy Adu merosot tajam. Dia mengakui bahwa ketika tengah menjadi pusat perhatian, sepak bola tidak menjadi prioritas utamanya. Adu merasa seperti dijadikan sebagai alat promosi dan lebih sering beraktivitas sebagai bintang iklan hingga melakukan wawancara dengan banyak brand. Ia seperti gelap mata dengan kekayaan yang diperolehnya di usia muda. Hal itu membuatnya sulit mengontrol diri hingga lupa bahwa tujuan utamanya adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya, bukan mencetak uang yang pada akhirnya malah membuatnya sirna. Keluargaku sangat miskin. Ibuku bekerja 2 atau 3 pekerjaan untuk merawatku dan adikku. Jadi ketika Nike datang memberi tawaran kontrak sebesar 14 miliar rupiah, siapa yang bisa menolak? Aku menuruti semua permintaan mereka, seperti promosi, wawancara, di mana hal itu menghilangkan jati diriku sebagai seorang pesepak bola. Sempat kembali ke Amerika Serikat dengan bergabung bersama Philadelphia Union, karir Freddy Adu seperti sudah sangat sulit diangkat. Namanya perlahan sirna hingga benar-benar dilupakan dunia. Jangankan menjadi penerus Pele, pada saat usianya baru menginjak 31 tahun saja, Adu sudah terlempar ke kompetisi Swedia tanpa pernah memainkan sekalipun pertandingan. Sejak saat itu, namanya tidak pernah terdengar lagi di jagat sepak bola. Freddy Adu benar-benar menghilang dengan sekelumit kisah fenomenalnya di usia muda. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.